Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zirpa Ningsi Putrastari dari Prodi PGMI semester 2. Di sini saya akan memenuhi tugas MK Usul Fikih dosen pengampu Bapak Hafizil Umam Magister Pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskannya. A. Definisi ilmu fikih dan usul fikih. Kita akan melanjutkan pengertian fikih terlebih dahulu. Pengertian fikih atau ilmu fikih sangat berkaitan dengan syariah, karena fikih itu pada hakikatnya adalah jabaran praktis dari syariah. Fikih secara etimologi berarti pemahaman yang mendalam dan membutuhkan pengarahan potensi akal. Sedangkan menurut terminologi, fikih merupakan bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat atau mukhalaf dan diambil dari dalil yang terinci. Sedangkan menurut Profesor Dr. Haji Amir Syarifuddin mengatakan fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amalia, yang digali dan ditemukan dengan dalil-dalil yang tafsili. Penggunaan kata syariah dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa fikih itu menyangkut ketentuan yang bersifat syariah, yaitu sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Kata amalia yang terdapat dalam definisi di atas menjelaskan bahwa fikih itu hanya menyangkut tindak tanduk manusia yang bersifat lahiriah. Dengan demikian, hal-hal yang bersifat bukan amalia seperti masalah keimanan atau akidah tidak termasuk dalam lingkungan fikih dalam uraian ini. Penggunaan kata digali dan ditemukan mengandung arti bahwa fikih itu adalah hasil penggalian, penemuan, penganalisian, dan penentuan ketetapan tentang hukum. Fikih itu adalah hasil penemuan mujtahid dalam hal yang tidak dijelaskan oleh nas. Selanjutnya adalah pengertian usul fikih. Pengertian usul fikih, kata usul yang merupakan jamak dari kata asal. Secara etimologi berarti sesuatu yang dasar bagi yang lainnya. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa usul fikih itu adalah ilmu yang membawa kepada usaha merumuskan hukum syara dari dalilnya yang terinci, atau dalam artian sederhana, kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Sebagai contoh, di dalam kitab-kitab fikih terdapat ungkapan mengerjakan sholat itu hukumnya wajib. Wajib mengerjakan sholat itulah yang disebut hukum syara. Tidak pernah tersebut dalam Al-Quran maupun hadis bahwa sholat itu hukumnya wajib. Yang ada hanyalah redaksi perintah mengerjakan sholat. Selanjutnya adalah perbedaan usul fikih dengan fikih adalah ilmu yang mempelajari dan mengetahui hukum-hukum syariat agama Islam. Sedangkan usul fikih adalah kaidah-kaidah yang dibutuhkan untuk mengeluarkan hukum dan perbuatan manusia yang dikehendaki oleh fikih. Ilmu fikih adalah produk dari usul fikih. Ilmu fikih berkembang karena perkembangan ilmu usul fikih. Ilmu fikih akan bertambah maju manakala ilmu usul fikih mengalami kemajuan. Ini karena ilmu usul fikih merupakan semacam ilmu alat yang menjelaskan metode dan sistem penentuan hukum berdasarkan dalil-dalil nakli maupun akli. Ilmu usul fikih adalah ilmu alat-alat yang menyediakan bermacam-macam ketentuan dan kaidah sehingga diperoleh ketetapan hukum syara yang harus diamalkan manusia. Selanjutnya adalah ruang lingkup usul fikih. Berdasarkan kepada beberapa definisi di atas, terutama definisi yang dikemukakan oleh Al-Baidawi dalam kitab Nihaya Al-Sul yang menjadi ruang lingkup kajian, yaitu maudu usul fikih secara global adalah sebagai berikut. 1. Sebagai sumber dan dalil hukum dengan berbagai permasalahannya. 2. Bagaimana memanfaatkan sumber dan dalil hukum tersebut. 3. Metode atau cara penggalian hukum dari sumber dan dalilnya. 4. Syarat yang berwenang melakukan istinbat, yaitu mujtahid dengan berbagai permasalahannya. Selanjutnya adalah tujuan usul fikih.
Tujuan usul fikih adalah meletakkan kaidah-kaidah yang dipergunakan dalam menetapkan hukum perbuatan atau perkataan mukallaf. Dengan kaidah itu dapat dipahami hukum-hukum syara' yang ditunjuk oleh nas. Dengan kaidah itu dapat dihilangkan ketidakjelasan nas dan juga dapat diketahui dalil yang terukat apabila terjadi pertentangan antara dua buah nas. Dengan kaidah itu pula kita dapat mengetahui cara mujtahid mengambil hukum dari nas dengan mengetahui perbedaan pendapat para fuqaha dalam menentukan dan menetapkan hukum terhadap kasus tertentu. Karena cara mengetahui pendapat yang berbeda itu hanya melalui pengetahuan kita dalam mengambil hukum dan dalil hukum yang dipergunakan dan menjadi pokok pembahasan dalam ilmu usul fikih. Ini adalah B. Ijma dan kias. Ijma berarti tekad atau niat, yaitu ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Pengertian ini bisa ditemukan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 71 yang artinya, "Dan bacakanlah kepada mereka berita tentang Nabi Nuh di waktu dia berkata kepada umat kaumnya, 'Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka Allah lah yang bertawakal. Karena itu, buatlah keputusan dan membina semuanya. Kemudian jangankanlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku. Janganlah kamu memberikan kutangguh kepadaku.'" Surat Yusuf ayat 71. Macam-macam ijma. Menurut Abdul Karim Zaidan, ijma terbagi menjadi dua, yaitu ijma syariah atau tegas dan ijma sukuti, persetujuan, yang diketahui lewat diamnya sebagian ulama. Ijma syariah ialah itu ijma yang terjadinya semua mujtahid dalam satu masa mengemukakan pendapat ya tentang hukum tertentu secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan, hasil ijtihad disebarkan melalui fatwa, melalui tulisan atau dalam bentuk perbuatan. Mujtahid yang menjadi hakim memutuskan sesuatu perkara dan ternyata seluruh pendapat mereka menghasilkan hukum yang sama atau hukum tersebut. Sedangkan ijma sukuti ialah bahwa sebagian ulama mujtahid menyatakan pendapatnya, sedangkan ulama mujtahid lainnya hanya diam tanpa komentar. Selanjutnya adalah macam-macam ijma ditinjau dari ruang lingkup para mujtahid yang berjima, maka terdiri dari ijma ummah, yaitu kesepakatan seluruh mujtahid dalam suatu masalah pada suatu masa tertentu. Selanjutnya ijma syabi, yaitu kesepakatan semua ulama sahabat dalam suatu masalah. Selanjutnya ijma ahli Madinah, yaitu kesepakatan ulama-ulama Madinah dalam suatu masalah. Selanjutnya adalah ijma ahli Kufah, yaitu kesepakatan ulama Kufah dalam suatu masalah ijma khalifah. Yang keempat itu yaitu kesepakatan 4 khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ijma Syaikhoni, yaitu kesepakatan pendapat antara Abu Bakar dan Umar bin Khattab dalam suatu masalah. Ijma ahli bait, yaitu kesepakatan pendapat para ahli bait keluarga Rasul. Selanjutnya adalah pengertian kias. Kias secara bahasa berasal dari kata kasa, yakisu, kiasan, yaitu mengukur, mengetahui sesuatu atau menyamakan sesuatu dugaan yang lain. Kias juga bisa berarti menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya, karena ada persamaan ilat hukum. Karena kias ini berarti para mujtahid telah mengembalikan ketentuan hukum kepada sumbernya Al-Quran dan hadis. Sebab dalam hukum Islam kadang tersurat jelas dalam Al-Quran dan hadis, tapi kadang juga bersifat implisit analogi tersirat yang terkandung dalam nas. Beliau Imam Syafi'i mengatakan, setiap peristiwa pasti ada kepastian hukum dan umat Islam wajib melaksanakannya. Namun, jika tidak ada ketentuan hukum yang pasti, maka haruslah dicari dengan cara ijtihad. Dengan ijtihad ialah kias, macam-macam kias. Satu, kias aula, yaitu kias yang ilatnya yang mewajibkan adanya hukum dan yang disamakan.
dan mempunyai hukum yang lebih utama daripada menyamakan. Misalnya, memukul kedua orang tua dengan mengatakan "ah" kepadanya. Dua, kias musawi, yaitu suatu kias yang lihatnya mewajibkan adanya hukum yang terdapat pada mulahak yang sama dengan ilat hukum yang terdapat dalam muhalab bim. Misalnya, merusak harta benda anak yatim mempunyai ilat hukum yang sama dengan memakan harta anak yatim, yakni sama-sama merusakkannya harta. Ketiga adalah kias dalalah, yaitu kias yang menunjukkan hukum tetapi tidak mewajibkan hukum padanya, seperti mengkiaskan harta milik anak kecil pada harta orang dewasa dalam mewajibkan mengeluarkan zakat dengan ilat bahwa seluruhnya ialah harta benda yang mempunyai sifat dapat bertambah. Yang keempat adalah kias syafi'i, yakni suatu kias yang dimana mulhabnya dapat dikiaskan pada dua mulhab tetapi dikias dengan mulhab B yang mengandung banyak persamaan dengan mulhab. Misalnya, seseorang hamba sahaya yang dirusakkan oleh seseorang. Selanjutnya adalah C. Sumber hukum Islam, Al-Quran dan Hadis. Al-Quran sebagai sumber Islam, yaitu adalah pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yakni sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan secara istilah merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sampai kepada kita secara mutawatir serta membacanya berfungsi sebagai ibadah. Penyebutan lafaz Allah dalam pengertian Al-Quran dimaksud untuk membedakan antara perkataan malaikat, jin, dan manusia dengan kalamullah itu sendiri. Adapun kata al-munazzal maksudnya membedakan Al-Quran dari kalamullah yang lainnya, karena langit dan bumi beserta isinya juga bagian dari kalamullah. Sedangkan kalimat ala Muhammad SAW dimaksud untuk membedakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum beliau. Adapun redaksi al-muta'abad bi tilawatihi maksudnya adalah Al-Quran merupakan firman Allah yang dibaca setiap melaksanakan ibadah, yang diungkapkan oleh perawi hadis dan sanadnya bersambung selalu menggunakan kalimat hadasana atau memberitakan kepada kami. Secara terminologi, definisi hadis mengalami perbedaan redaksi dari para ahli hadis, namun makna yang dimaksud adalah sama. Al-Ghawri memberi definisi sebagai berikut: segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari perkataan, perbuatan, takrir atau sifat. Maksud dari kaul, yaitu adalah perkataan, adalah ucapan, dan fi'il adalah perbuatan, ialah perilaku yang Nabi yang bersifat praktis, dan takrir atau keputusan, sesuatu yang tidak dilakukan Nabi tidak mengingkarinya, dan sifat maksudnya adalah ciri khas dari kepribadian Nabi. Selain pengertian hadis di atas, istilah hadis juga sering disamakan dengan istilah sunnah, khabar, dan asar. Sebagaimana berikut. Satu, sunnah. Kata sunnah berarti dia segala puji. Sunnah ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat, fisik atau akhlak serta perilaku kehidupan baik sebelum diangkat menjadi Rasul, seperti mengasingkan diri yang beliau lakukan di Gua Hira atau setelah kerasulan beliau. Adapun menurut ulama fikih, sunnah merupakan segala sesuatu yang datang dari Nabi yang bukan fardu atau tidak wajib. Dari definisi di atas, keduanya mempunyai nilai yang sama, yakni sama-sama disandarkan kepada dan bersumber dari Nabi SAW. Jika dari fungsi ulama hadis mempertegaskan bahwa Nabi sebagai teladan kehidupan, adapun ulama fikih berpendapat bahwa Nabi SAW sebagai syariah yakni sumber hukum Islam. Yang kedua adalah khabar. Secara bahasa, khabar artinya al-naba, berita. Selain itu, khabar juga berarti hadis sebagaimana telah dijelaskan di atas. Habar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang datang dari Nabi, sedangkan habar adalah
berita yang datang selain dari Nabi. Maka dapat disimpulkan bahwa kabar lebih umum daripada hadis. Yang ketiga adalah asar. Secara etimologi, asar berarti sisa atau suatu peninggalan, yaitu bakiat al-syai, sebagaimana dikatakan di atas bahwa asar adalah sinonim dari hadis. Artinya ia mempunyai arti dan makna yang sama. Selain itu, asar adalah sesuatu yang disadarkan kepada sahabat dan tabi'in, yang terdiri dari perkataan atau perbuatan. Mayoritas ulama lebih condong atas pengertian kabar dan asar untuk segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian juga dapat kepada sahabat dan tabiin. Jika ditinjau dari segi makna hadis, maka hadis dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hadis kauli, hadis fi'ili, dan hadis takrir. Adapun macam-macam hadis jika ditinjau dari segi penyandaran, maka ada dua macam, yakni hadis nabawi yang disandarkan kepada Nabi dan hadis kudusi yang disandarkan kepada Tuhan atau Allah. Selanjutnya adalah kedudukan hadis terhadap Al-Quran dan hadis. Islam menempati posisi yang secara yakni sebagai sumber hukum setelah Al-Quran. Maka untuk memahami ajaran dan hukum Islam, pengetahuan terhadap hadis haruslah suatu hal yang pasti. Rasulullah SAW, orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariat yang diaturkan untuk umat manusia, dan beliau tidak menyampaikan sesuatu terutama dalam bidang agama kecuali bersumber dari wahyu. Oleh karenanya kerasulan beliau dan kemaksumannya menghendaki wajibnya setiap umat Islam untuk berpegang teguh kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah itu dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.